Terima kasih masih bersama kami dalam Berita TVmu pemirsa. Segmen kali ini kita akan menyimak rangkaian informasi dari TVmu Stasiun Jawa Tengah bersama rekan kami Listi Puspitasari. Baik, terima kasih, kita beralih ke Jawa Tengah kembali bersama saya Listi Puspitasari. Mengawali berita pertama dari Jawa Tengah pemirsa. Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah menggelar forum group discussion di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta. FGD ini membahas pengembangan buku teks matematika dan IPA integratif holistik bilingual. Forum Group Discussion atau FGD Majelis Pendidikan Dasar Menengah dan Pendidikan Nonformal Pimpinan Pusat Muhammadiyah atau Majelis Dikdasmen PNFPP Muhammadiyah digelar di SMP Muhammadiyah Program Khusus Kota Barat Surakarta atau SMP Muhammadiyah PK Surakarta. Ketua Majelis Dikdasmen PNFPP Muhammadiyah Didik Suhardi memimpin jalannya FGD. Ia merasa senang berada di SMP Muhammadiyah PK Surakarta. Ia bersama pimpinan Majelis Dikdasmen PNFPP Muhammadiyah menyusun kurikulum MIPA berbasis nilai-nilai kemuhammadiyahan yang ditulis dalam bilingual. Didik Suhardi menyampaikan, terkait buku MIPA sudah ada kesepakatan konsep besar penyusunannya. Penulis buku MIPA berasal dari guru Muhammadiyah Sekolah Madrasah dan Perguruan Tinggi Muhammadiyah dan Aisyah. Ia juga berharap buku MIPA terintegrasi ismuba dan bilingual ini bisa digunakan pada tahun ajaran 2025 sampai dengan 2026. Didik Suhardi menekankan tujuan dibuatnya buku MIPA terintegrasi ismuba dan bilingual untuk meningkatkan kompetensi para siswa dan menyesuaikan dengan tuntutan masa depan. Ia menambahkan bahwa perlunya memberikan kompetensi lebih kepada para siswa, seperti karakter al-Islam dan kemuhammadiyahan terjaga, substansi materi pelajaran dari sisi keilmuan terpenuhi, dan lebih penting lagi karena ditulis dalam bilingual, tentu kemampuan berkomunikasi anak-anak juga lebih baik lagi. Didik Suhardi mengucapkan terima kasih kepada SMP Muhammadiyah PK Surakarta yang telah memfasilitasi pertemuan FGD. Ia yakin dengan terselenggaranya acara ini dan dukungan dari SMP Muhammadiyah PK Surakarta, maka banyak penulis-penulis dari sekolah ini. Dengan acara ini dan juga dukungan dari SMP PK Solo, tentu kita berharap juga banyak penulis-penulis yang dari sekolah ini, dan saya yakin karena SMP PK ini juga menjadi bagian dari Center of Excellence Sekolah Muhammadiyah, maka kita berharap dengan sekaligus menjadi tuan rumah akan meningkatkan motivasi sekolah untuk menjadi lebih baik, lebih berkualitas, dan bisa menjadi contoh bagi sekolah madrasah Muhammadiyah yang lain. Selamat untuk SMP PK Muhammadiyah Solo. Wakil Ketua Majelis Dikdasmen PNFPP Muhammadiyah Iwan Junaidi menambahkan, terkait teknis pengembangan buku teks ajar berbasis aktivitas mata pelajaran matematika dan sains yang holistik integratif. Saat ini, tim Dikdasmen PNFPP Muhammadiyah sudah merencanakan satu model buku dan struktur buku. Tim juga mengadakan pengumuman kepada sekolah-sekolah Muhammadiyah untuk mengusulkan guru yang mampu menulis. Calon penulis diberikan kesempatan untuk menulis satu bab dari buku tersebut. Tim akan menilai kelayakan hasil tulisan. Setelah layak, mereka adalah calon penulis dari buku MIPA holistik integratif. Iwan Junaidi berharap buku ini akan disusun selama 6 bulan dan Februari 2025 akan di-launching. Setelah itu, buku akan diedarkan sebelum Juni 2025. Buku MIPA holistik integratif bilingual digunakan siswa sekolah Muhammadiyah dari SDMI, SMP MTS, SMA MA, dan khusus SMK adalah buku kewirausahaan. Kereta Press buku satu adalah ya guru Muhammadiyah. Yang kedua, dia memahami kurikulum Merdeka maupun kurikulum Ismuba. Yang ketiga, dia memahami konten dan konteks untuk mapelnya, dan konteks dan konten untuk tema-tema yang terkait dengan pendidikan al-Islam, kemuhammadiyahan, dan bahasa Arab, yakni Ismuba. Itu syarat khusus yang harus dikuasai oleh penulis yang nanti akan menulis buku, yang nanti setelah itu kita akan terjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga bukunya menjadi buku bilingual. Anggota Majelis Dikdasmen PNFPP Muhammadiyah Muhammad Ali memberikan gambaran 2 buku ajar baik matematika dan sains. 2 buku ajar MIPA bersifat integratif, artinya terdapat sisipan nilai al-Islam dan kemuhammadiyahan dalam materi ajar. Adapun bilingual, selain bahasa Indonesia, terdapat pula ringkasan-ringkasan dalam bahasa Inggris. Buku ini disusun berdasarkan rancang bangun kurikulum Satuan Pendidikan Muhammadiyah yang holistik integratif. Arianto memberitakan dari Kota Surakarta, Jawa Tengah.
Dua kepala sekolah menengah atas di Purworejo, yakni SMA Muhammadiyah Kutoarjo dan SMA Muhammadiyah Pituruh, dilantik oleh Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah. Dengan dilantiknya kepala sekolah baru diharapkan mampu memberikan kontribusi positif dan membawa kemajuan bagi amal usaha serta bermanfaat bagi masyarakat. Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah atau PWM Jateng Tafsir melantik dua kepala sekolah menengah atas, yakni SMA Muhammadiyah Kutoarjo dan SMA Muhammadiyah Pituruh di lantai 3 Aula Kampus 3 Universitas Muhammadiyah Purworejo. Agenda ini dihadiri Ketua PWM Jateng, Kacapdin 8 Jateng, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Purworejo, Pengawas SMA Cabdin 8 Jateng, Ketua PDM Purworejo, Perwakilan Ketua PDA Purworejo, Rektor UM Purworejo, Majelis Dikdesmen PNF PDM Purworejo, Ketua PCM dan Majelis Dikdesmen PNF Pituruh dan Kutoarjo, seluruh kepala sekolah Muhammadiyah se-Purworejo, serta giri dari dua sekolah terkait. Serah terima jabatan dilaksanakan dari Kepala SMA Muhammadiyah Pituruh Tolangi Widianto kepada Sugini dan Kepala Sekolah SMA Muhammadiyah Kutoarjo Sumarmi kepada Muhtarom. Ketua PWM Jateng melantik secara langsung dan memberikan sambutan serta motivasi kepada kepala sekolah terlantik dan semuanya agar mempunyai komitmen bermuhammadiyah yang baik dan konsisten. Ia berharap pihak yang telah ditunjuk mampu memberikan kontribusi positif dan membawa kemajuan bagi amal usaha serta bermanfaat bagi masyarakat. Atas nama pimpinan Wilayah Muhammadiyah Jawa Tengah, saya sampaikan selamat kepada dua kepala sekolah di Purworejo, yakni Kepala SMA Muhammadiyah Kutoarjo dan Kepala SMA Muhammadiyah Pituruh. Semoga dua kepala sekolah ini mampu membawa sekolahnya masing-masing lebih maju, unggul, dan menjadi sekolah favorit, sekolah kebanggaan masyarakat Purworejo dan sekitarnya, mampu membangun anak-anak yang soleh dan solehah, bahagia dunia dan akhirat, sukses dunia dan akhirat. Sekolah Muhammadiyah di Purworejo berjumlah 24 sekolah dengan rincian tingkatan SDMI 9 sekolah, SLB 2 sekolah, SMP 7 sekolah, dan SMA SMK 6 sekolah. Ketua PDM Purworejo Pujiono berharap momen ini sebagai momen kaderisasi pimpinan selanjutnya semakin baik. Prosesi pelantikan Kepala SMA Muhammadiyah Kutoarjo dan SMA Muhammadiyah Pituruh berjalan dengan lancar, sehingga harapan saya proses kaderisasi pimpinan bisa sesuai dengan harapan kita. Kader yang terpilih adalah kader yang memang punya rekam jejak yang bagus, baik secara kelembagaan dan secara organisatoris. Mereka berdua, Pak Tolangi yang sudah bagus, dilanjutkan oleh Bu Sugini, dan Pak Tarom sebagai mantan ketua HW melanjutkan kepemimpinan Bu Sumarmi, insya Allah akan lebih bagus lagi. Mudah-mudahan harapan ke depan SMA Muhammadiyah Pituruh, SMA Muhammadiyah Kutoarjo akan semakin berjaya dan membawa perubahan yang luar biasa menuju Muhammadiyah yang berkemajuan. Terima kasih dan selamat untuk Pak Muhtarom dan Ibu Sugini. Selamat bekerja, semoga hasilnya semakin maksimal dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Ahmad memberitakan dari Purworejo, Jawa Tengah. Dalam rangka merayakan Milad ke-60 Universitas Muhammadiyah Magelang, Himpunan Mahasiswa Komunikasi Unima menggelar serangkaian kegiatan dengan tajuk Mona Lesa 2024. Mona Lesa atau Momen Dalam Lensa merupakan sebuah ajang kompetensi dengan mengajak peserta untuk memahami dan membangun citra positif destinasi wisata Borobudur dan Kabupaten Magelang. Dalam rangka merayakan Milad ke-60 Universitas Muhammadiyah Magelang atau Unima, Himpunan Mahasiswa Komunikasi atau Himanika Unima menggelar serangkaian kegiatan dengan tajuk Mona Lesa 2024. Mona Lesa atau Momen Dalam Lensa merupakan sebuah ajang kompetensi nasional untuk mahasiswa seluruh Indonesia dan lomba fotografi untuk pelajar SMA, SMK, dan MA se-Ekskarisidenan Kedu. Kegiatan bertujuan untuk mengasah kreativitas dalam bidang komunikasi dan membangun kesadaran pengembangan destinasi pariwisata Borobudur dan Kabupaten Magelang. Acara meliputi 3 rangkaian, yakni Lomba Fotografi dan Public Relation (CSR), rangkaian kegiatan komunikasi kreatif, serta malam puncak yang berisikan pameran serta acara musik. Nah, untuk saat ini adalah salah satu kegiatan rangkaian acaranya adalah PR CSR. Kami mendatangkan kurang lebih 7 finalis dari universitas di seluruh Indonesia untuk mengikuti rangkaian acara yang namanya Dolan Budur, di mana kita membawa teman-teman semua untuk bisa berkreasi dan juga melihat budaya di sekitar desa wisata Candi Borobudur begitu.
Tujuannya selain untuk merealisasikan program kerja dari Himanika sendiri, kami ini termasuk tahun ini berbeda karena tahun ini termasuk dalam rangkaian acara merayakan Milad Unima yang ke-60 tahun. Dalam lomba tahun ini terdapat 21 finalis lomba PRCSR dan 140 siswa SMA, SMK, dan MA yang mengikuti lomba fotografi dalam event ini. Pada Mona Lisa tahun ini, para peserta diajak tur ke kawasan wisata Candi Borobudur dan sekitarnya. Di antaranya lukis payung di Jejak ART Borobudur. Di tempat ini peserta berkesempatan melukis payung dengan tema bebas. Nampak mereka sangat tertarik dan serius melukis di atas payung. Ini konsepnya segala ikon yang ada di Kota Magelang. Jadi ada gunung-gunung ya kan, kayak di Magelang itu. Terus ada Borobudurnya. Terus ini kayak alam-alam di Magelang gitu. Terus kan kita sekarang udah di bulan Agustus ya Pak. Jadi kita merayakan hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-79. Jadi ada angka 79 dan bendera Indonesia di sini. Berkreasi di sini. Mengenaskan ya. Iya, jadi bisa menuangkan imajinasi payung ini. Terus seru sih, cocok banget buat edukasi. Terutama untuk anak-anak kali ya. Kalau kita udah tua agak susah imajinasi. Tapi bagus Pak, bagus kan karena saya abstrak. Pesan saya seru sih kegiatannya dan bisa kenal Magelang lebih dalam karena kita jalan-jalan juga kan. Komentar tentang kegiatan Mona Lisa ini gimana? Seru sih Pak, sejauh ini kita juga banyak dapat pengalaman baru ya, terutama terkait Magelang ini karena kita juga pertama kali explore Magelang dan ya dari Mona Lisa ini kita jadi tahu lebih banyak. Sudah sering membuat kayak gini? Belum sih, ini juga baru pertama kali, ini juga termasuk pengalaman ke Magelang ya. Juga baru pertama kali. Iya. Baru pertama kali ya? Mona Lisa ini. Oke. Berarti acara Mona Lisa menurut Anda? Keren. Keren. Acara kemudian dilanjutkan di rumah produksi jamur. Peserta melihat dari dekat proses budidaya jamur mulai penanaman hingga pengolahan dan produksi. Gelaran Mona Lisa Himanika Unima yang digelar dalam rangka Milad ke-60 Unima sekaligus mengajak peserta untuk memahami dan membangun citra positif destinasi wisata Borobudur dan Kabupaten Magelang. Nurul Abadi, Amada Mutiasari memberitakan dari Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Untuk meningkatkan pelayanan serta memenuhi standar pemerintah, Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora bangun gedung baru 5 lantai. Pembangunan ini diperkirakan selesai dalam jangka waktu 1 tahun dengan dana sekitar 32 miliar. Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Blora mulai pengerjaan pembangunan gedung 5 lantai, ditandai dengan pemancangan tiap pancang pertama di lokasi gedung lama yang telah dirubuhkan sebelumnya. Agenda pemancangan tiang pancang perdana dihadiri Bupati Blora Arif Rohman, sekaligus ikut melihat jalannya pemancangan dan melakukan pemecahan kendi pada alat tiang pancang. Pembangunan dimulai pada tanggal 7 Agustus 2024 kemarin. Pemancangan dilakukan dengan alat khusus agar tidak menimbulkan suara keras dan getaran, sehingga tidak mengganggu pasien yang rawat inap. Bupati Blora Arif Rohman menyampaikan apresiasi atas pembangunan gedung baru 5 lantai. Ia juga menyampaikan bahwa RSPKU Muhammadiyah telah membantu Pemkab dalam hal pelayanan kesehatan di Kabupaten Blora, serta berharap agar menjadi rumah sakit layanan BPJS Kesehatan, khususnya kepada warga yang tidak mampu. Selain Bupati Blora, hadir juga Ketua PDM Blora M. Syaifuddin, Forkompida, Kepala OPD serta Kepala Puskesmas, Pleno PDM, PCM, dan AUM. Direktur RSPKU Muhammadiyah Tegar menyampaikan bahwa gedung 5 lantai diperkirakan selesai 1 tahun untuk dana sekitar 32 miliar rupiah. Nantinya gedung baru 5 lantai untuk meningkatkan pelayanan serta memenuhi standar pemerintah. Setiap lantai memiliki kegunaannya masing-masing, yakni lantai 1 untuk layanan poliklinik dan rehabilitasi medik, lantai 2 pelayanan ICU, lantai 3-5 untuk ruang rawat inap. Untuk gedung lama 2 lantai masih tetap difungsikan seperti semula. Saat ini layanan PKU Blora cukup lengkap, mulai dokter spesialis, melayani pasien cuci darah, serta operasi tulang. Sehingga masyarakat Blora tidak perlu jauh-jauh jika akan melakukan cuci darah atau operasi patah tulang, dan RSPKU Muhammadiyah Blora juga melayani pasien yang menggunakan BPJS Kesehatan. Harapannya yang pertama, fasilitas rumah sakit bertambah sehingga pelayanan kepada masyarakat bisa lebih maksimal, dan harapan ke depan adalah agar masyarakat Blora itu tidak usah jauh-jauh berobat sampai luar kota Blora, tapi bisa tuntas di kota Blora. Sugi Rusyono memberitakan dari Blora, Jawa Tengah. Demikian pemirsa berita dari Jawa Tengah, kita kembali ke Jakarta.
Pemirsa, demikianlah berita TVMU edisi hari ini. Anda juga bisa mengakses informasi dan program-program unggulan kami di platform media sosial TVMU, baik di YouTube channel, Instagram, Facebook, dan Twitter. Saya Arina Nurrahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Salam pencerahan dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.